Pada tahun 538 sebelum Masehi, Kekaisaran Babilonia mengalami kejatuhan besar setelah ditaklukkan oleh Persia di bawah pimpinan Raja Koresh Agung. Babilonia, yang sebelumnya merupakan kekuatan dominan di wilayah Timur Tengah, harus merelakan wilayahnya jatuh ke tangan Persia. Kekalahan Babilonia ini membawa perubahan besar di berbagai wilayah yang sebelumnya mereka kuasai, termasuk Yerusalem, kota suci yang telah lama menjadi pusat keagamaan bangsa Yahudi. Yerusalem mengalami berbagai penderitaan di bawah pemerintahan Babilonia, terutama setelah bangsa Yahudi dipaksa meninggalkan tanah air mereka. Dengan datangnya Persia, ada harapan baru bagi mereka yang telah lama hidup dalam pengasingan. Raja Koresh Agung, tokoh yang membawa Persia pada puncak kejayaannya, memiliki pendekatan yang berbeda dalam memerintah wilayah-wilayah yang ditaklukkannya. Tidak seperti Babilonia yang dikenal keras dan memaksakan kendali yang ketat, Koresh memilih untuk menerapkan kebijakan yang lebih toleran. Ia percaya bahwa menjaga stabilitas dan dukungan dari rakyat setempat adalah kunci dalam mempertahankan kekuasaan. Oleh karena itu, Koresh memperlakukan rakyat di wilayah jajahannya dengan penghormatan, terutama dalam hal kebebasan beragama dan budaya mereka. Kebijakan ini menjadi fondasi bagi pendekatan Persia dalam mengelola wilayah yang beragam, termasuk di Yerusalem. Sebagai salah satu wujud dari kebijakannya, Koresh mengeluarkan sebuah dekrit yang memberi izin kepada bangsa Yahudi untuk kembali ke tanah air mereka di Yerusalem. Dekrit ini adalah bentuk pengakuan Koresh terhadap hak bangsa Yahudi untuk hidup kembali di tanah leluhur mereka. Tidak hanya memberi izin untuk kembali, Koresh juga mendorong mereka untuk membangun kembali Bait Suci yang hancur saat kota Yerusalem ditaklukkan oleh Babilonia. Pembangunan Bait Suci ini merupakan momen penting bagi bangsa Yahudi, karena tempat tersebut adalah pusat dari identitas keagamaan dan nasional mereka. Dekrit Koresh juga mencerminkan sikap toleransi yang sangat dihargai oleh bangsa Yahudi. Dengan kebijakan yang lebih lunak dan menghormati hak-hak keagamaan, Persia berhasil memenangkan hati rakyat lokal tanpa harus mengandalkan kekuatan militer yang berlebihan. Sikap Koresh ini membawa angin segar bagi bangsa Yahudi yang telah lama merasakan penindasan di bawah Babilonia. Dekrit ini juga mengindikasikan bahwa Persia berusaha memperlakukan setiap wilayah taklukannya dengan adil, asalkan masyarakat lokal tetap tunduk pada kekuasaan Persia. Koresh melihat pentingnya peran agama dan budaya dalam menjaga kedamaian di wilayah yang beragam. Kebijakan Koresh tidak hanya berdampak pada kembalinya bangsa Yahudi ke Yerusalem, tetapi juga memperkuat kedudukan Persia sebagai penguasa yang dihormati di seluruh wilayah Timur Tengah. Dalam waktu singkat, Persia berhasil mengukuhkan pengaruhnya atas wilayah-wilayah yang sebelumnya diperintah oleh Babilonia, termasuk berbagai kota besar yang menjadi pusat perdagangan dan budaya. Keberhasilan Koresh ini memperlihatkan kecerdasannya dalam menggunakan pendekatan yang lebih diplomatis dan tidak memaksakan kehendak kepada bangsa-bangsa yang berada di bawah kekuasaannya. Pendekatan Persia yang toleran terhadap bangsa Yahudi memberikan dampak besar dalam menjaga kestabilan wilayah yang dikuasai. Persia menyadari bahwa dengan menghormati kepercayaan dan tradisi lokal, mereka dapat menghindari konflik yang tidak perlu dan mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat. Kebijakan ini tidak hanya menguntungkan Persia dari segi politik,
tetapi juga memperkuat hubungan antara Kekaisaran Persia dan bangsa Yahudi yang akhirnya mendukung kekuasaan Persia di wilayah tersebut dengan loyalitas yang lebih besar. Dengan kembalinya bangsa Yahudi ke Yerusalem, Koresh memberi mereka kesempatan untuk membangun kembali kehidupan yang sempat hilang. Bait suci yang dibangun kembali ini tidak hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga simbol kebangkitan bangsa Yahudi setelah masa-masa sulit di bawah Babilonia. Kembalinya bangsa Yahudi ke tanah air, mereka memperkuat identitas keagamaan dan nasional mereka di bawah perlindungan Persia. Persia tidak menganggap pembangunan ini sebagai ancaman, melainkan sebagai upaya memperkuat stabilitas politik melalui hubungan baik dengan bangsa Yahudi. Pada akhirnya, pendekatan Persia yang berbeda ini menjadi faktor penting dalam mempertahankan kekuasaan mereka di wilayah yang sebelumnya dikuasai Babilonia. Dengan kebijakan yang menghormati keberagaman budaya dan agama, Persia berhasil membangun reputasi sebagai kekaisaran yang stabil dan adil. Raja Koresh Agung dikenang sebagai pemimpin yang tidak hanya bijaksana dalam strategi militernya, tetapi juga berwawasan luas dalam menangani berbagai bangsa di wilayah kekuasaannya. Pada masa kekuasaan Persia, Raja Koresh Agung mengeluarkan sebuah dekrit penting yang mengizinkan bangsa Yahudi kembali ke tanah air mereka di Yerusalem. Dekrit ini, yang dikenal dengan nama Koresh Cylinder, menjadi simbol toleransi dan kebijakan Persia yang lebih terbuka dalam memerintah bangsa-bangsa yang berada di bawah kekuasaannya. Bagi bangsa Yahudi yang telah lama hidup dalam pengasingan di Babilonia, dekrit ini membawa harapan baru untuk memulihkan kehidupan mereka di kota suci dan menghidupkan kembali budaya serta agama mereka. Kebijakan Koresh tidak hanya memberikan izin bagi bangsa Yahudi untuk kembali ke Yerusalem, tetapi juga mencerminkan toleransi religius yang menjadi ciri khas pemerintahan Persia. Koresh memahami pentingnya agama bagi bangsa Yahudi dan pengaruhnya terhadap identitas mereka. Oleh karena itu, ia tidak hanya mengizinkan mereka pulang, tetapi juga memberikan dukungan untuk pembangunan kembali bait suci yang telah menjadi simbol utama keimanan dan kebersatuan bangsa Yahudi. Kebijakan ini menunjukkan betapa fleksibelnya Persia dalam menghadapi keberagaman budaya dan agama di wilayah yang mereka kuasai. Selama proses pemulangan ini, tokoh-tokoh Yahudi seperti Ezra dan Nehemia memainkan peran penting dalam membimbing bangsa Yahudi untuk kembali berakar di Yerusalem. Ezra, seorang ahli kitab yang dihormati, memiliki peran besar dalam menanamkan kembali ajaran Taurat kepada bangsa Yahudi. Ia berusaha memastikan bahwa bangsa Yahudi tidak hanya kembali ke tanah air mereka secara fisik, tetapi juga kembali kepada ajaran agama yang menjadi dasar identitas mereka. Ezra bekerja keras untuk membangun fondasi agama yang kuat agar bangsa Yahudi dapat hidup dengan prinsip-prinsip yang mereka yakini di tanah mereka sendiri. Di sisi lain, Nehemia juga memainkan peran yang sangat penting dalam membangun kembali komunitas Yahudi di Yerusalem. Sebagai seorang pejabat Persia yang setia pada Koresh, namun juga mencintai bangsanya, Nehemia bekerja keras untuk melindungi bangsa Yahudi dari ancaman eksternal yang mungkin muncul selama proses pembangunan. Ia memperkuat pertahanan kota dan memastikan bahwa pembangunan bait suci berjalan lancar tanpa gangguan. Usaha Nehemia sangat berarti dalam menjaga keamanan dan kelangsungan hidup bangsa Yahudi di Yerusalem. Pembangunan kembali bait suci kedua menjadi titik awal dari kebangkitan spiritual bangsa Yahudi setelah bertahun-tahun dalam pengasingan. Bait suci ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat kebersamaan yang mempererat identitas mereka sebagai bangsa. Bangsa Yahudi menganggap bait suci ini sebagai bukti kembalinya mereka kepada Tuhan, dan dengan dukungan Persia, mereka bisa melaksanakan ibadah dengan penuh kebebasan. Pembangunan bait suci kedua menandai dimulainya babak baru dalam sejarah bangsa Yahudi di Yerusalem.
Melalui peran Ezra dan Nehemia, bangsa Yahudi mulai membangun kehidupan yang lebih stabil dan teratur di Yerusalem. Ezra berhasil memperkenalkan kembali ajaran Taurat kepada rakyatnya, yang menjadi dasar moral dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Nehemia memastikan bahwa Yerusalem memiliki pertahanan yang cukup kuat untuk melindungi bangsa Yahudi dari ancaman luar. Mereka berdua membawa semangat baru dalam membangun kembali bangsa Yahudi dengan menjaga keseimbangan antara agama dan keamanan. Dekrit Koresh serta upaya Ezra dan Nehemia berhasil menciptakan identitas baru bagi bangsa Yahudi yang tidak hanya berakar pada tanah leluhur mereka, tetapi juga lebih kuat dalam keimanan. Identitas ini memperkuat ikatan mereka sebagai komunitas yang hidup dengan nilai-nilai agama dan budaya yang diwariskan turun-temurun. Yerusalem kembali menjadi pusat kehidupan keagamaan bagi bangsa Yahudi yang kini memiliki landasan yang lebih kokoh untuk melindungi tradisi mereka di tengah situasi politik yang berubah-ubah. Pada akhirnya, kebijakan Persia yang toleran dan dukungan yang diberikan Koresh membawa dampak besar bagi bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi tidak hanya kembali ke tanah air mereka, tetapi juga mendapatkan kebebasan untuk hidup sesuai keyakinan mereka. Kebijakan ini memperlihatkan bahwa toleransi Persia tidak hanya menguntungkan bagi kestabilan kekaisaran, tetapi juga membantu bangsa Yahudi untuk bangkit kembali setelah masa pengasingan yang penuh tantangan. Pembangunan Bait Suci kedua serta pengaruh Ezra dan Nehemia menjadi bukti bahwa repatriasi ini adalah awal dari kebangkitan spiritual dan sosial bangsa Yahudi di tanah suci mereka. Meskipun kekuasaan Persia telah runtuh, warisannya di Yerusalem tetap bertahan dan memberikan pengaruh yang signifikan bagi bangsa Yahudi. Kebijakan Persia yang mendukung kembalinya bangsa Yahudi ke Yerusalem dan pembangunan kembali Bait Suci kedua telah memperkuat ikatan bangsa Yahudi dengan tanah suci mereka. Selain itu, masa kekuasaan Persia membantu bangsa Yahudi membangun kembali komunitas dan sistem keagamaan mereka setelah bertahun-tahun dalam pengasingan. Warisan ini menjadi fondasi penting bagi bangsa Yahudi dalam menghadapi tantangan-tantangan yang datang di bawah pemerintahan baru. Di bawah kekuasaan Persia, bangsa Yahudi mengembangkan identitas keagamaan yang kuat dengan Yerusalem sebagai pusat spiritual mereka. Kebebasan beribadah dan membangun komunitas yang diberikan Persia memberikan ruang bagi bangsa Yahudi untuk memperkuat ikatan dengan ajaran agama mereka. Bahkan setelah pemerintahan Persia berakhir, identitas ini tetap menjadi pilar utama dalam kehidupan bangsa Yahudi di Yerusalem. Mereka mempertahankan ajaran dan tradisi mereka dengan teguh, meskipun menghadapi tantangan dari pengaruh budaya Yunani yang menyebar melalui Helenisme. Selain dalam aspek keagamaan, kebijakan Persia juga berdampak pada politik di Yerusalem. Selama pemerintahan Persia, bangsa Yahudi belajar mengelola urusan internal mereka sendiri di bawah pengawasan satrap lokal yang relatif otonom. Pengalaman ini memberi mereka keahlian dalam mengatur komunitas dan menjalankan hukum mereka sendiri. Hal ini menjadi modal penting ketika mereka harus menghadapi pemerintahan baru di bawah Alexander dan penerusnya, karena mereka memiliki pemahaman yang kuat tentang sistem pemerintahan yang sesuai dengan nilai-nilai mereka. Meskipun Alexander Agung membawa perubahan besar, tidak dapat dipungkiri bahwa warisan Persia di Yerusalem masih berperan dalam membentuk tatanan sosial dan politik yang ada. Bahkan setelah kekuasaan Persia berakhir, dampaknya masih terasa di dalam komunitas Yahudi yang terus menjaga warisan tersebut. Mereka terus mengingat kebijakan toleran Persia sebagai masa yang memberi mereka kesempatan untuk berkembang secara agama dan sosial, sesuatu yang mereka perjuangkan untuk dipertahankan di bawah kekuasaan Yunani. Dengan runtuhnya kekuasaan Persia, Yerusalem memasuki babak baru di bawah pengaruh Helenisme. Namun, jejak Persia tetap hadir dalam identitas bangsa Yahudi.
Warisan ini tidak hanya terlihat dalam keyakinan agama yang kuat, tetapi juga dalam semangat untuk mempertahankan tradisi di tengah arus perubahan. Masa pemerintahan Persia di Yerusalem menjadi bukti bagaimana kebijakan yang bijaksana dan menghargai perbedaan dapat membentuk identitas bangsa yang kokoh, bahkan saat mereka harus menghadapi pemerintahan yang berbeda di masa mendatang.